Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, sejumlah orang tua calon siswa sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Brebes ramai-ramai mendatangi sekolah yang akan dijadikan tempat anaknya menimba ilmu Selasa pagi. Kedatangan orang tua calon siswa tersebut karena tidak bisa melakukan pendaftaran secara online, sehingga mereka harus ke sekolah agar dipandu oleh pihak sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB online tingkat sekolah menengah pertama atau SMP negeri di Kabupaten Brebes mengalami masalah. Banyak orang tua calon siswa yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara online. Hal tersebut dipicu karena hampir seluruh orang tua calon siswa kurang melek teknologi. Para orang tua kurang paham dengan pendaftaran sistem online, sehingga para orang tua calon siswa butuh dipandu pihak sekolah untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Seperti di SMP Negeri 1 Brebes, banyaknya orang tua calon siswa yang datang ke sekolah menyebabkan terjadi kerumunan. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi 4 anggota DPRD Kabupaten Brebes untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Di lapangan ada beberapa kendala. Satu, kepuasan orang tua kalau mendaftar secara langsung mengantar anaknya. Yang kedua, tidak setiap orang tua atau calon siswa itu paham akan teknologi, ya. Sehingga dengan datang langsung ke sekolah nanti akan ada bimbingan dan akan dibantu oleh panitia penerimaan siswa baru. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Brebes Suhairi mengatakan untuk mencegah terjadinya kerumunan pihaknya membatasi waktu pendaftaran. Dalam sehari hanya menerima 100 berkas calon siswa untuk diinput ke website pendaftaran siswa baru. Ya, pokoknya apapun yang mereka belum ketahui, insya Allah. Intinya apa, Mas? Insya Allah kita bantu. Intinya kita berikan pelayanan yang prima kepada orang tua. Sampai detail mereka tidak tahu, pokoknya misalkan input data atau apa, tetap kita beri kemudahan. Bahkan kalau syarat itu belum lengkap, tidak terus kita suruh pulang dulu, tapi tetap kita tulis lah. Dia nanti suruh melengkapi syarat. Pelaksanaan PPDB online tingkat SMP negeri di Brebes dibuka dari tanggal 21 Juni hingga 30 Juni mendatang. Kemudian untuk verifikasi berkas siswa dilakukan tanggal 1 dan 2 Juli. Kemudian untuk pengumuman penerimaan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli dan untuk pendaftaran ulang pada tanggal 5 hingga 7 Juli mendatang. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes. Saudara, kecelakaan maut kembali terjadi di Wonosobo Senin siang. Sebuah truk syarat muatan diduga mengalami remblong dan menabrak 3 kendaraan lain yang berada di depannya. Akibatnya 3 orang tewas. Diduga akibat remblong, sebuah truk syarat muatan menabrak 3 kendaraannya. 3 orang tewas akibat kejadian ini di Jalan Wonosobo Temanggung, tepatnya di turunan panjang Desa Candimulyo, Kecamatan Kretek, Wonosobo. Truk akhirnya terguling ke saluran irigasi hingga kedalaman 10 meter. Menurut Kasat Lantas Polres Wonosobo, AKP Sugito, truk Nopol AE 8728GA yang dikemudikan oleh Edi Prayitno, warga Madiun, melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Sesampainya di turunan Kretek, truk diduga mengalami remblong. Laju truk hingga tidak terkendali dan menabrak 2 mobil serta 1 sepeda motor yang berada di depannya. Truk kemudian terguling ke saluran irigasi yang tepat berada di seberang jalur penyelamat. Akibat kejadian tersebut, 3 orang yakni pengemudi truk dan penumpang mobil lainnya tewas. Sedangkan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Untuk total korban dari kecelakaan tersebut, 3 meninggal dunia, yaitu pengemudi truk tersebut sama penumpang KBM L300 dan 7 luka-luka. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo. Agung Bayuaji, Kompas TV, Wonosobo. Dan warga Grobogan digegerkan dengan adanya mayat terapung di Sungai Lusi. Penemuan mayat tersebut pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari burung di bantaran sungai. Mayat berjenis laki-laki yang belum diketahui identitasnya tersebut kemudian dievakuasi oleh petugas dibantu warga ke rumah sakit untuk diotopsi.
Warga desa Getasrejo, Kabupaten Gerobokan dikembarkan dengan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki terapung di Sungai Lusi. Mayat tanpa busana tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari burung di semak-semak bambu di pinggir sungai tersebut. Saat mengetahui adanya mayat laki-laki yang tersangkut tonggak bambu tersebut, saksi langsung memberitahu ke warga lain di sekitar sungai, lalu dilanjutkan ke aparat kepolisian setempat. Aparat kepolisian yang mendatangi lokasi kejadian untuk menindaklanjuti penemuan mayat terapung di Sungai Lusi tersebut. Sebelum dievakuasi, petugas melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah. Jenazah belum diketahui identitasnya, diduga mayat tersebut sudah meninggal 2 hari lalu. Dengan dibantu warga, akhirnya mayat yang belum diketahui identitasnya dievakuasi dari sungai. Di ladang mau pulang, nah tiba-tiba ada orang cari manuk, cari burung tuh lah. Itu bilang saya, Pak ada mayat di sungai. Lah saya lihat, tiba-tiba saya lihat sudah mengetahui, terus saya lapor kepada Pak RW. Benar di situ ditemukan seorang mayat tanpa identitas, seorang laki-laki telanjang tanpa busana, dengan ciri-ciri kepala buta, rambut yang depan nggak ada. Selanjutnya kurang lebih tinggi 165. Untuk tanda-tanda penganiayaan sementara tidak ditemukan dan identitas mayat belum diketahui. Meski dari hasil identifikasi, jenazah sementara tidak ditemukan tanda penganiayaan, namun mayat tetap dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk dilakukan autopsi, untuk diidentifikasi dan mengetahui identitas korban. Rifai Handoko, Kompas TV, Gerobokan. Saudara relawan pemakaman jalani tes swab. Informasinya usai jeda berikut ini.